Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Jadi sekarang kita akan membahas tentang pentingnya iman kepada Allah SWT. Jadi perkara yang paling penting bagi kehidupan manusia ini adalah sebenarnya iman. Nanti kita bisa ceritakan tentang hakikat apa itu iman yang sebenarnya. Orang hari ini menganggap iman itu nggak penting. Yang penting itu saya kaya, yang penting itu saya punya kedudukan, yang penting itu saya punya kekayaan, punya mobil bagus, punya wajah yang tampan, punya anak buah yang banyak, punya perusahaan yang besar. Ini anggapan pada umumnya orang. Padahal yang perkara paling penting itu adalah iman. Manusia itu ada harganya itu bukan karena kekayaan yang dia miliki. Jadi kemuliaan, harga diri manusia itu, nilai manusia itu tidak dilihat dari kedudukan, pangkat, kerajaan, kekayaan, usaha, profesinya apa, gelar yang panjang atau kedudukan yang tinggi. Tidak, Allah tidak melihat itu semuanya. Harga manusia itu di hadapan Allah itu adalah apa yang ada di dalam hatinya. Allah tidak berhajat dengan apa yang kita miliki. Allah tidak berhajat apa yang kita punyai. Karena semuanya kepunyaan Allah, bukan punya manusia. Manusia ini punya, misalnya cuma daku-daku. Ini punyaku, ini punyaku, ini punyaku. Kayak Qarun. Kayak Qarun itu. Wa ma utitu ala min indih. Semua ini kepunyaanku karena kepandaianku yang aku miliki. Seperti itu. Pada semuanya ini kepunyaan Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaanku apa yang di langit dan apa yang di bumi ini punya Allah. Manusia ini punyanya cuma daku-daku. Ya ayuhan nas antul mufuqara wallahu ghaniyun hamid. Wahai manusia, kalian ini fakir dan Allah ini maha kaya dan maha terpuji. Manusia ini enggak punya apa-apa. Tapi kita merasa punya ini, punya saya. Sebenarnya kita ini enggak punya apa-apa. Ini mata saya. Kapan kita bisa beli? Kapan belinya mata kita? Ini rumah saya, perasaannya gitu rumah saya. Coba itu kalau diminta Allah digoyangkan sedikit gempa gitu, habis sudah. Karena memang semua ini punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Kepunyaanku apa yang di langit dan apa yang di bumi punya Allah. Manusia ini enggak punya apa-apa. Manusia ini cuma bisanya daku-daku. Maka sekali lagi dinilainya manusia bukan karena apa yang dimiliki. Gelar yang panjang enggak penting bagi Allah, enggak lihat itu. Kekayaan manusia enggak. Yang dilihat hati manusia ini adalah iman. Apa yang di dalam hatinya keyakinan Allah. Manusia itu di hadapan Allah kalau tidak ada iman, tidak ada hatinya, tidak ada Allah di dalam hatinya, maka tidak ada harganya seperti sampah. Makanya sampah itu dibuang karena memang enggak ada harganya. Kalau Anda punya sampah diminta orang, Pak saya minta Pak, oh beri silakan ambil semuanya. Karena apa? Enggak ada nilainya. Karena enggak ada nilainya maka dibuang, dibakar. Demikian juga manusia. Manusia itu di hadapan Allah itu kalau tidak ada iman hatinya maka tidak ada harganya. Maka dibuang juga di jahanam, dibakar seperti sampah tadi enggak ada harganya, dibakar. Manusia juga gitu. Kalau enggak ada iman di dalam hatinya, maka dibuang juga di neraka, di jahanam. Ini Dirin yang saudara-saudara yang dirahmati Allah SWT, maka pertama kali yang paling penting bagi kehidupan manusia ini adalah iman. Maka sebenarnya apa tujuan hidup manusia? Ini contohnya maksud Allah ciptakan manusia termasuk manusia dalam semuanya.
Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalu amru bainahunna. Allah yang telah menciptakan langit, bumi, dan apa saja yang diantaranya, di antara langit dan bumi ini. Allah yang menciptakan langit, bumi, dan apa yang diantaranya. Dan mithlahunna yang diantaranya tadi, minal ardi mithlahunna, yatanazzalu amru bainahunna, dan yang memerintahkan di antara langit dan bumi tadi, apa saja yang di langit dan bumi itu yang memerintahkan juga Allah. Yang menciptakan langit, bumi, samawat, langit, bumi, 7 lapis langit dan bumi, dan yang semisalnya dengan itu saja. Yatanazzalu amru bainahunna, dan yang memerintahkan di antaranya, di antara langit dan bumi apa saja. Di langit itu ada apa? Ada atmosfer, ada bintang, ada petir, ada macam-macam, galaksi dan sebagainya, matahari, bulan, rembulan. Dan yang di bumi apa? Ada hewan, binatang, tumbuh-tumbuhan, hewan-hewan, dan segala keadaannya aman, perang, damai, ada corona, enggak ada corona. Ini semua yang memerintah adalah yatanazzalu amru bainahunna. Untuk apa? Li ta'lamu anallahu ala kulli syai'in qadir. Agar kita ini tahu bahwa Allah ini yang maha kuasa. Artinya apa maknanya? Agar kita ini kenal Allah. Agar supaya kita kenal Allah, siapa Allah. Bahwa Allah ini yang menciptakan segala keadaan. Yang menciptakan adalah Allah. Dan Allah yang memerintahkan. Yang menciptakan Allah, yang memerintahkan juga Allah. Siapa yang meninggikan langit? Apakah ada orang yang pernah ngeklaim dia telah meninggikan langit? Enggak. Maka Duran al-A'la itu diceritakan dalam surah Al-A'raf. Demikian juga siapa yang menjalankan matahari dari timur dan ke barat atau barat ke timur, berjalannya matahari amru bainahunna, yang menjalankan matahari ini adalah Allah. Matahari terbit dari timur, tenggelam ke barat, atau besok menjelang hari kiamat berjalan dari barat ke timur. Ini yang adalah yang memerintah juga adalah Allah. Karena memang Allah ini yang maha pencipta. Ini pertama kali, sekali lagi, kita ini diciptakan oleh Allah agar kita mengenal Allah. Tujuan hidup kita ini kenal Allah. Hari ini orang tidak kenal Allah, maka orang gak takut sama Allah. Siapa Allah? Coba orang ini banyak orang gak kenal. Kalau kita temu orang, jumpa orang, siapa Allah itu? Orang semua bingung. Coba Anda datang ke terminal, datang ke orang, survei kepada setiap orang. Survei saja di kalangan umum masalah. Allah itu siapa? Nanti kan bingung jawabnya. Allah ya Allah, jawabnya seperti itu. Beda kalau orang ini kenal siapa Allah. Seperti Anda kenal sama istri. Istri Anda itu siapa? Istri saya ini bapaknya, namanya ini, asal usulnya dari sini, rambutnya seperti ini, modelnya sini, kesunangannya ini. Bisa cerita banyak kalau orang ini kenal. Kalau orang nggak kenal nggak bisa kenal. Orang nggak kenal, orang nggak tahu, orang nggak kenal nggak bisa cerita banyak. Siapa itu Allah? Padahal Allah itu yang menciptakan langit, bumi, dan apa saja yang diantaranya, dan yang memerintahkan. Ini adalah pencipta. Inilah yang berkuasa. Supaya kita kenal Allah. Kalau orang kenal Allah, maka akan mudah untuk taat kepada Allah. Anak kecil itu nggak kenal, nggak tahu siapa itu harimau, maka dia nggak takut harimau. Beda dengan Anda yang sudah dewasa ini, ketemu harimau, nggak usah besar-besar lah, umur 5 tahun gitu, lari kita. Tapi beda anak kecil ya, balita itu nggak tahu macan, nggak paham macan itu macan, nggak takut dia, malah dijak main maunya. Karena nggak tahu, nggak kenal apa itu macan, nggak tahu. Karena nggak kenal maka nggak takut.
si bayi tadi, balita tadi nggak tahu macan maka nggak takut. Beda dengan orang-orang yang sudah dewasa ini. Nah, demikian juga supaya kita ini kenal Allah, bahwa siapa itu Allah. Tadi sekali lagi, maksud tujuan hidup kita manusia ini adalah untuk menyempurnakan apa? Menyempurnakan iman. Kalau iman sudah masuk dalam hati kita, Masya Allah. Sebagaimana Musa alaihissalam, ketika dia berjumpa dengan Fir'aun, yang kelihatannya Fir'aun ini punya segala-galanya, punya tentara, punya kekuasaan, punya kerajaan, punya anak buah yang banyak, tentara yang ribuan, bahkan sampai ribuan gitu. Musa nggak punya apa-apa. Ketika Musa Islam diperintah untuk menjumpai Fir'aun anatullah alaih, idhab ila fir'auna innahu tagha. Pergilah wahai Musa kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. Karena dia mengaku Tuhan, manusia mengaku Tuhan, merasa hebat, sok hebat. Padahal enggak hebat. Fir'aun ini enggak hebat, tapi sok merasa hebat. Maka apa bekalnya Musa alaihissalam? Musa enggak punya apa-apa, tapi Musa punya ini. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis shalah li dzikri. Sesungguhnya aku Allah. Innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni. Tidak ada ilah kecuali Allah. Mana ulama menjelaskan, innani ana Allah, tidak ada. Sesungguhnya aku Allah, tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada yang patut ditunduk, kata Kiai Husairon. Sesungguhnya aku Allah, tidak ada yang patut disembah selain Allah, tidak ada yang patut ditakuti hanya kepada, tidak ada yang patut ditundui kecuali tunduk hanya kepada Allah. Tidak ada yang hebat kecuali Allah yang maha hebat. Tidak ada yang kuasa kecuali Allah yang maha kuasa. Ini kalimat sebenarnya kalimat nafi isbat. Makhluk ini enggak ada yang hebat. Manusia ini enggak ada yang hebat. Yang hebat itu hanya Allah. La ilaha illallah, la ma'bud illallah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Tidak ada yang patut ditundui kecuali tunduk hanya kepada Allah. Tidak ada yang hebat kecuali Allah yang maha hebat. Tidak ada yang kaya kecuali Allah yang maha kaya. Ini kalimat nafi isbat, menafikan dan mengisbatkan hanya kepada Allah. Menafikan, meniadakan. Meniadakan kecuali hanya dinisbatkan kepada Allah. Tidak ada yang patut ditundui kecuali tunduk hanya kepada Allah. Tidak ada yang patut ditaati yang sesungguhnya kecuali taat hanya kepada Allah. Tidak ada yang patut dicintai kecuali cinta hanya kepada Allah. Ini kalimat nafi isbat, menafikan makhluk, mengisbatan hanya kepada Allah. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah yang maha pencipta. Tadi seperti ayat di depan tadi. Tidak ada yang menciptakan. Karena Allah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Adakah manusia yang merasa pernah ngeklaim, pernah ngaku, punya paten menciptakan matahari, menciptakan bumi? Enggak ada satupun makhluk sampai hari kiamat, insya Allah enggak ada orang yang ngaku. Siapa yang pernah ngeklaim aku yang telah menciptakan matahari? Kecuali hanya Allah yang menciptakan. Karena memang Allah ini maha pencipta. Ala lau khalqu wal amru. Nanti di belakangnya ada yang diceritakan. Jadi innani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya aku Allah. Sesungguhnya aku Allah. Tidak ada yang patut ditundui kecuali tunduk hanya kepada. Maka Fir'aun juga tidak mau tunduk kepada Musa pun tidak mau tunduk kepada Fir'aun. Semua nabi-nabi tidak mau tunduk kepada makhluk. Fir'aun menghendaki Musa itu nyembah Fir'aun, tapi Musa enggak tahu. Karena Musa tahu hakikatnya, kamu makhluk, kamu enggak ada hebat, yang hebat hanya pada Allah.
Yang kuasa hanya Allah. Yang patut tunduk hanya kepada Allah. Nah, ini adalah kekuatan iman. Jadi yang dimiliki Musa alaihissalam adalah kekuatan iman. Dia punya Allah. Dijelaskan ulama dalam sebuah riwayat hadis, katakan, barang siapa mendapatkan Allah, sesungguhnya dia telah mendapatkan segala-galanya. Barang siapa mendapatkan Allah, sesungguhnya dia telah dapat segala-galanya. Karena memang Allah ini segala-galanya. Karena memang Allah ini maha hebat, Allah ini yang maha kuasa, Allah ini yang maha tahu, Allah ini yang maha pencipta, Allah ini yang maha berkehendak, Allah ini yang maha tahu. Nah, kalau orang sudah punya Allah di dalam hatinya, sesungguhnya dia telah dapat segala-galanya. Nah, dia kan dapat segala-galanya, bahkan kodrat Allah bersama mereka, kuasa Allah bersama mereka. Ketika Musa alaihissalam dikejar-kejar oleh 1 juta tentaranya Fir'aun, Musa alaihissalam beserta pengikutnya sekitar 700 orang dikejar-kejar. Di depannya ada lautan. Maka kaumnya Bani Israel menceritakan, wahai Musa, binasa kita. Sudah dikepung depan lautan, kanan kiri gunung. Apa kata Musa alaihissalam? La tahzan inna ma'iya rabbi syayahdin. Kamu jangan takut, sesungguhnya Allah bersamaku. Dan aku tunggu apa perintah Allah, apa petunjuk dari Allah. Nah, ini keyakinan Musa alaihissalam yang punya Allah di dalam hatinya. Nah, kamu jangan takut gelisah, sesungguhnya Allah bersamaku. Inna ma'iya rabbi syayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku dan aku tunggu apa petunjuk dari Allah. Ini yang dimiliki oleh Musa alaihissalam, keyakinan yang sempurna kepada Allah. Maka Allah perintahkan, wahai Musa, pukul itu lautan. Allah perintahkan kepada Musa alaihissalam, punya keyakinan sempurnanya kepada Allah. Maka pukul itu lautan. Ketika Allah perintahkan pukul lautan itu, Musa juga enggak berpikir nanti akan jadi apa. Nah, maka begitu dipukulnya dia, 1 pukulan ada 17 jalan, 7 jalan terbentuk. Jalan ibaratnya jalan besar gitu, laut terbelah gitu jadi 7. Sesuai dengan jumlah kabilahnya daripada jumlah suku-suku yang dimiliki oleh Musa, pengikut Musa alaihissalam. Terbuat selamat Musa alaihissalam beserta pengikutnya. Selamat. Tapi apa yang terjadi? Fir'aun yang mengikuti, akhirnya Fir'aun juga ikut jalan lewat yang sama tadi, pasukannya tadi lewat. Tapi begitu sampai di daratan seberang, Musa merah ini ceritanya, Musa beserta kaumnya itu tadi sudah sampai di laut seberangan. Fir'aun beserta tentara yang jumlahnya 1 juta tentara di tengah-tengah, masih di tengah-tengah lautan. Allah perintahkan pukul Musa. Nah, begitu dipukul lautan, lautan kembali lagi. Maka seluruh Fir'aun dan tentaranya ini tenggelam semuanya dan mati. Ini bukti bahwa Allah ini yang maha kuasa. Termasuk yang menciptakan air itu adalah Allah. Yang menciptakan air adalah Allah. Yang memerintahkan juga air juga Allah. Yang memerintahkan air terbelah juga Allah. Yang memerintah mengembalikan air juga Allah. Yang air bisa menyelamatkan Musa alaihissalam dan menenggelamkan Fir'aun beserta 1 juta tentaranya juga Allah sendiri. Bukan air yang menyelamatkan, tapi Allah yang menyelamatkan. Atas apa? Perintahnya Allah. Karena memang Allah ini yang maha kuasa. Maka betul, barang siapa punya Allah, sesungguhnya dia telah dapat segala-galanya. Tapi barang siapa kehilangan Allah di dalam hatinya, artinya tidak ada iman, maka sesungguhnya Allah, semua makhluk ini akan menghinakan dia. Seluruh orang yang tidak ada iman dalam hati, tidak ada Allah dalam hatinya, seluruh makhluk ini akan menghinakan dia. Anaknya, istrinya, pekerjaannya, kekayaannya, hartanya, kedudukannya, titelnya, gelarnya, tampannya, keburukannya, tetangganya, masyarakatnya. Apa saja akan menghinakan dia. Kalau orang ini kehilangan Allah. Kalau orang punya Allah, maka seluruh makhluk ini akan memuliakan dia. Karena apa? Karena memang dia punya Allah. Kalau orang sudah punya Allah, maka dia sesungguhnya telah punya segala-galanya. Nah, seperti ini yang dikehendaki oleh Allah. Iman yang sempurna hanya kepada Allah. Inilah harga manusia.
Nilainya manusia tergantung pada imannya, bukan pada benda-benda yang dia miliki. Orang punya benda-benda banyak merasa hebat, merasa mulia, enggak ada. Dunia ini enggak bisa meningkatkan nilainya manusia. Coba saja Anda beli mobil mewah yang harganya berapa ya, 10 miliar gitu. Dari dealer gitu, beli, ya, Masya Allah. Bawa pulang sampai di rumah sama istrinya ditegur, lah Pak duit 10 miliar kok menggentuk kaya ngono tok. Istrinya enggak suka. Akhirnya dikembalikan. Harganya sudah turun, baru kita naiki dari dealer sampai rumah gitu aja. Begitu kita kembalikan besoknya lagi sudah harganya turun. Ini. Bagaimana benda-benda bisa menaikkan diri nilainya manusia? Nah, dia sendiri nggak bisa menaikkan dirinya sendiri. Harganya 10 miliar didol dibalik ke mana harganya sudah kurang dari 10 miliar. Nah, apalagi makanan mahal, Masya Allah. Udah disentuh manusia, dikunyah, habis itu dimuntahkan. Siapa yang mau muntahan apa yang sudah kita kunyah sekali? Nggak ada kecuali anjing dan kucing aja. Ini. Jadi mulia manusia bukan karena kedudukan, kekuasaan, apa yang dia miliki. Kemuliaan manusia kalau ada Allah dalam hatinya. Walaupun dia miskin, gak punya apa-apa seperti Musa alaihissalam, gak punya tentara kekuasaan, tetapi dia punya Allah. Nah, maka dia telah punya segalanya. Kodrat Allah bersama Musa alaihissalam. Oh, masih banyak kehebatan. Apanya mukjizat Allah yang diberikan kepada Musa alaihissalam ini banyak sekali. Kemudian kita mencoba mengenal siapa itu Allah. Maka Allah Khalik, Allah Maha Pencipta dan pemberi rezeki. Ini ayat menjelaskan, ya ayuhan nasu dzkuru ni'matallahi 'alaikum hal min khalqin ghairullah yarzuqu minas sama'i wal ard la ilaha illa huwa. Hal min khalqin ghairullah, adakah pencipta selain Allah? Sampai Allah itu bertanya, adakah pencipta selain Allah? Yarzuqu minas sama'i wal ard, yang memberikan rezeki dari langit dan bumi. Wal ard, langit dan bumi. La ilaha illa huwa. Tidak ada yang menciptakan kecuali Allah yang Maha Pencipta, yang menciptakan. Tidak ada yang bisa memberi rezeki. Ini. Yarzuqukum, yang memberi rezeki. Adakah yang menciptakan selain Allah dan yang memberi rezeki dari langit dan bumi? Sampai Allah bertanya gitu, dan Allah jawab sendiri. Dan ini nggak perlu dijawab, kita nggak bisa jawab kecuali Allah yang jawab. Dijawab oleh Allah, la ilaha illallah. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Dia Allah. Tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Dia yang memberi rezeki. Adakah pencipta selain Allah? Adakah yang bisa memberi rezeki selain Allah? La ilaha illallah. Ini adalah kalimat sebenarnya nafi isbat tadi. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah yang Maha Pencipta. Tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah yang Maha memberi rezeki. Manusia ini nggak bisa membuat apa-apa, tapi sok merasa buat apa-apa. Insyaallah. Alam naj'alnahu ainain wa lisana wa safatain. Sampai Allah sudah menjelaskan sendiri. Karena apa? Supaya manusia tadi kenal Allah. Alam naj'alnahu ainain. Bukankah aku yang telah menciptakan 2 mata? Wa lisana wa safatain. Dan aku yang menciptakan lisan, lidah, dan bibir, 2 mulut, 2 bibir kita ini. Allah sendiri. Allahu khaliqus samawati wal ard, tadi sudah Allah ciptakan langit dan bumi sab'a. Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Dialah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi. Yang menciptakan adalah Allah. Karena memang Allah ini Maha Pencipta. Manusia ini enggak bisa buat apa-apa, tapi merasa sok bisa buat. Insyaallah. Coba tadi manusia. Ya. Sudah Allah klaim sendiri, sudah Allah katakan. Yang menciptakan segala keadaan ini yang menciptakan, termasuk senang dan susah. Yang menciptakan adalah Allah. Yang menciptakan adalah Allah. Yang memberi rezeki juga Allah. Sawah tidak bisa memberi rezeki kecuali Allah yang Maha Pemberi rezeki.
Pekerjaan tidak bisa memberi rezeki kecuali Allah yang memberi rezeki. Pekerjaan ini hanya asbab, toko ini hanya asbab, dudukan ini hanya asbab. Allah bisa datangkan rezeki dengan toko bisa, dengan sawah bisa, tanpa toko, tanpa sawah juga bisa. Tanpa toko, tanpa sawah juga bisa. Abu Muslim Al-Khawlani nanti diceritakan di belakang, nanti saya tunjukkan referensi. Abu Muslim Al-Khawlani ini sahabat tabi'in, orang yang hidup di zaman Nabi, hidupnya di Syam ini, di Yaman. Hidup zaman Nabi tetapi belum pernah jumpa Nabi. Di Yaman dia belum pernah jumpa Nabi, tapi Nabi sudah meninggal, dia datang menjumpai Nabi, Nabi sudah meninggal. Ini sahabat tadi Abu Muslim Al-Khawlani yang dibakar oleh Aswad bin Al-Ansi, yang dibakar tadi. Ini bukan ini hanya tabi'in, orang yang hidup masa Nabi tapi belum jumpa Nabi. Ini ketika dia pergi ke Madinah mau menjumpai Rasulullah sudah tidak ada, kembali lagi. Kemudian sampai di rumah nggak ada makanan, Masya Allah. Istrinya ada makanannya 1 dinar saja, mau buat beli apa? Akhirnya datang membeli dengan punya uang 1 dinar, mau beli apa-apa nggak ada. Mau buat apa 1 dinar hanya untuk beli apa? Akhirnya sampai di jalan tuh ada orang minta dia. Ada orang yang ngemis, dia minta, dia pikir ini nggak ada yang diberikan, ini cuma 1 dinar aja untuk mau saya belikan roti untuk keluarga saya, cuma 1 dinar. Kita disedekahkan. Jalan lagi, di situ ada kemis lagi. Akhirnya dia berpikir, ini memang diminta, ini bukan rezeki saya. Akhirnya 1 dinar tadi disedekahkan sama si pengemis. Akhirnya dia nggak punya apa-apa. Udah sama istrinya, sama keluarganya suruh ke pasar belanja, tapi uangnya sudah habis. Artinya dia cari karung diisi pasir gitu aja, bawa pulang ditaruh di rumah, langsung dia pergi gitu saja. Masya Allah. Nunggu 1 hari sampai malam baru dia pulang. Sampai pulang di rumah nggak ada makanan, dia pikir nggak ada makanan, memang yang diisi karungnya tadi isinya cuma pasir. Tapi tahu-tahu di rumah itu ada makanan, roti yang enak seperti itu. Heran dia, dari mana ini? Maka istrinya tanya, tadi kamu kan sudah belanja tadi. Masya Allah, ternyata apa? Karung yang tadi isinya pasir tadi berubah jadi gandum, bahan makanan. Dari mana ini? Dari Allah, dari kodrat Allah, dari kuasanya Allah. Ini bukti Allah ini Maha Pemberi rezeki. Seluruh makhluk ini. Wa ma min dzabati fil ardi illa alwahi rizquha. Apa saja yang melata di muka bumi ini kecuali Allah yang jamin rezekinya. Karena memang Allah ini Maha Pemberi rezeki. Yang menjamin seluruh makhluk hidup ini adalah Allah yang menjamin. Coba Anda lihat sendiri. Tumbuh-tumbuhan itu tiap hari bisa makan, padahal dia nggak punya kaki, nggak punya tangan. Masya Allah. Nggak punya tangan, nggak punya kaki. Tapi kadang-kadang kita ini masalah rezeki sama ketakutan. Makhluk yang nggak punya tangan, nggak punya kaki aja nggak bisa lari ke sana kemari, makan tiap hari, tumbuh-tumbuhan makan. Hewan-hewan pun juga makan. Coba Anda bayangkan, macan itu makannya adalah daging. Saya pernah jumpa itu tukang pemelihara kebun binatang itu yang melihara macan itu. Saya tanya makanan harimau itu berapa setiap hari. Dia bilang adalah 17 kilo daging tiap hari. Coba 17 kilo daging tiap hari. Masya Allah. Berapa jumlah ribuan ini. Tapi harimau ini nggak usah pusing-pusing bikin makan. Setiap saat makan dia makan. Kenapa harimau di kebun binatang itu kurus-kurus? Ya karena di kerangkeng manusia. Akhirnya jadi kurus-kurus seperti itu. Coba Anda suruh melihara macan 1 aja, mampu nggak mampu. Boro-boro beli daging sapi aja, kalau makan daging sapi aja kalau hari korban. Masya Allah. Ini macan tiap hari makan daging, Masya Allah. Siapa yang menjamin rezekinya macan ini? Hanya Allah sendiri.
Karena memang Allah ini Maha Pemberi rezeki. Siapa memberi makanan ikan lautan yang jumlahnya miliaran triliunan ikan di lautan, Masya Allah. Hanya Allah sendiri yang memberi rezeki. Makhluk tidak bisa memberi rezeki. Tapi seolah-olah kita hari ini meyakini bahwa rezeki ini datang dari toko saya, dari pekerjaan saya, dari jabatan saya. Berapa banyak TKI, pekerja harian, bahkan jadi TKW itu, di luar negeri itu sampai bertahun-tahun pulang-pulang kehilangan nyawa untuk belanja. Ada juga yang dapat belanja juga ada, tapi ada juga banyak yang tidak dapat belanja. Orang untuk upah, seolah-olah bekerja di luar negeri, seolah-olah dapat jaminan rezekinya, upahnya banyak, duitnya banyak. Belum tentu, karena pekerjaan itu tidak bisa menjamin rezeki. Sawah, toko ini kata ulama itu hanya asbab dulumat, asbab yang tidak pasti. Asbab yang tidak pasti. Yang pasti itu ada datang rezeki itu datangnya dari Allah. Karena memang Allah ini Maha Pemberi rezeki. Allah Maha Pemberi, yarzuqukum minas sama'i wal ardh. Yang memberi rezeki dari langit dan bumi. Maka la ilaha illa huwa, kecuali Dia Allah yang bisa memberi rezeki, yang menciptakan Allah, yang memberi rezeki juga Allah. Ini bahwa Allah ini bukti bahwa Allah ini Maha Pencipta. Allah ini Maha Pemberi rezeki. Hal min khalqin ghairullah. Adakah pencipta selain Allah yang memberi rezeki dari langit dan bumi? La ilaha illallah. Tidak ada yang bisa menciptakan kecuali Allah yang menciptakan. Tidak ada yang bisa memberi rezeki kecuali Allah Maha Pemberi rezeki. Berikut nafi isbat berikutnya bahwa Allah ini Maha menghidupkan dan yang mematikan. Allah yuhyi wa mumit. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Allah yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Wala bathu fi kahfihim thalatha mi'atin sinina wasdadu tis'a. Masya Allah. Dan mereka tinggal dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Siapa yang menghidupkan Ashabul Kahfi ini? Tinggal di dalam gua selama 300 tahun ditidurkan oleh Allah. Siapa yang memanjangkan umur ini? Siapa yang menghidupkan Ashabul Kahfi ini? 300 tambah 9 tahun. 300 tahun tambah 9 tahun. 309 tahun. Ini kalimatnya seperti itu. Hidup di dalam gua ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun tanpa makan, tanpa minum, Masya Allah. Dijaga oleh Allah. Yang menghidupkan Allah. Ini makhluk, ini Ashabul Kahfi ini tidak makan selama 309 tahun. Tidak makan, tidak minum. Artinya maknanya apa? Bahwa makanan, minuman itu tidak bisa menjamin orang ini hidup atau mati. Hidup mati itu hanya urusan Allah. Karena Allah yuhyi wa mumit. Allah ini yang menghidupkan dan Allah yang mematikan. Yang menghidupkan hanya Allah, yang mematikan Allah. Buktinya apa? Ashabul Kahfi tadi hidup 309 tahun tanpa makan, tanpa minum. Artinya apa? Yang menghidupkan, matikan ini hanya Allah. Makanan tidak bisa menghidupkan manusia atau tidak bisa juga mematikan manusia, kecuali semuanya berjalan atas kehendak Allah. Makanan itu bisa memberi manfaat, juga bisa memberi madharat, tergantung kehendak Allah. Karena Allah lima yurid, kalau lima berkehendak. Wa mata sya'un, dan dijelaskan ayatnya di belakang. Wa mata sya'una ila ayasya'un. Yang menghidupkan Allah, yang mematikan juga Allah. Yang membuat panjangnya umur seseorang, yang membuat pendeknya umur seseorang juga Allah. Tapi kalau orang merasa umurnya panjang, wah apa bang? Orang tanya kis-kisnya apa, makanannya apa, yang dijaga apa, ini dia. Seolah-olah yang memberikan umur panjang itu makanan, kesehatan. Enggak. Berapa banyak orang olahraga malah mati. Banyak. Baru main badminton, baru main tenis, sekali pukul langsung bablas balik, bulannya 12 nyawanya juga ada.
Artinya apa? Olahraga itu tidak bisa menjamin orang ini panjang umur, sehat. Enggak. Yang menjamin umur panjang atau tidak itu hanya Allah. Yang membuat panjang umur. Ini hanya usaha manusia. Usaha manusia itu apa sebenarnya apa? Ikhtiar manusia itu supaya Allah kodratkan kita dalam keadaan yang baik. Tetapi keputusan baik atau buruknya hanya Allah. Usahanya perintah, bekerja perintah. Nah, supaya Allah berikan jamin rezeki kita dengan pekerjaan kita. Tapi harapannya gitu. Tapi semuanya hanya Allah yang menentukan.